Baik, shalom. Saya tidak berkhotbah, ya. Mau berbincang-bincang saja dan semua kalau bisa siapkan Alkitab. Ya, nanti saya merujuk pada beberapa ayat, mohon beberapa orang untuk membacakannya, ya. Kita di awal tidak usah baca Alkitab, toh nanti akan baca banyak juga. Ya. Nah, kita ada pada waktu bulan Maret ini, sebentar lagi kita masuk Paskah, ya. Paskah, Jumat Agung. Jumat Agung nanti kena kapan? April, ya. April. Kadang-kadang Paskah itu kadang-kadang kena Maret, kadang-kadang April. Tanggalnya juga beda-beda, ya. Kalau Natal pas 25 Desember tidak pernah berubah-ubah dari dulu. Tapi kenapa Paskah selalu berubah? Ini tahun Maret, tahun berikut April, tiba-tiba Maret lagi, kadang-kadang awal April, kadang ke tengah April, kadang akhir April. Kok berubah-ubah, ya? Kalau Natal kok tidak? Ada yang tahu kenapa? Karena Natal itu tidak penting harinya, yang penting tanggalnya. Ya toh? Pokoknya 25 Desember kena Senin, kita rayakan Senin. Kena Minggu, kita Minggu. Kena Jumat, kita Jumat. Tidak pusing harinya. Yang penting tanggal 25 Desember. Tapi kalau Paskah itu dan Jumat Agung itu tidak penting tanggalnya. Yang penting adalah harinya. Karena disebut Jumat Agung. Kalau kita pakai tanggal, tahu-tahu tahun depan kena hari Sabtu. Kita Sabtu Agung. Kita kena Senin Agung. Kita Selasa Agung. Tidak, yang penting Jumat. Tuhan Yesus itu mati menurut kalendernya orang Yahudi itu 14 Nisan. Tinggal dicari saja 14 Nisan itu Jumat terdekat kapan ditentukan Paskah. Gereja saya ulang tahun tanggal 3 Agustus. Waktu 3 Agustus tahun 2008 kita mulai kebaktian pertama pas hari Minggu. Tapi 3 Agustus tahun berikut sudah tidak kena hari Minggu lagi. Kena hari Sabtu. Kalau begitu perayaannya kita geser ke tanggal 4. Cari hari Minggu terdekat dari tanggal 3 Agustus. Kalau misalnya 3 Agustusnya tahu-tahu hari Kamis. Ya kita geser, tunggu Jumat, Sabtu, Minggu, 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 baru dirayakan. Jadi cari hari Minggu terdekat. Begitu juga. Cari hari Jumat terdekat dari 14 Nisan, hari Minggu terdekat dari 14 Nisan. Ditentukan jadi tanggal Paskah. Makanya Paskah berubah-ubah. Nah, tadi saya senang ada lagu Kau penebusku, ya. Lalu ada satu lagi bersaksi bagaimana merasakan cinta Tuhan. Cinta Tuhan paling besar bukan memberi napas bagi kita. Cinta Tuhan paling besar bukan beri makan bagi kita. Cinta Tuhan paling besar bukan memberikan kekayaan, uang pada kita. Cinta Tuhan paling besar adalah memberikan Kristus atau penebus bagi kita. Itu cinta Tuhan paling besar. Nah, mengapa paling besar? Karena Alkitab bilang bahwa semua orang adalah orang berdosa. Coba Roma 3 ayat 23 baca. Ya. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Oke, kemuliaan Allah. semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi pertanyaannya, mengapa kita semua kok jadi berbuat dosa? Atau mengapa kita semua jadi orang berdosa? Ada yang baca lagi, Roma pasal 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oke, sabar. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang ini siapa? Adam, ya kan? Oleh satu orang. Dosa masuk ke dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Ya. Lalu sekarang terus baca. Demikianlah maut itu telah
telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Oke, sekarang ayat 15-nya. Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh. Oke, karena pelanggaran satu orang, semua orang telah pelanggaran siapa? Adam. Jadi gara-gara satu orang itu, semua orang telah jatuh. Semua orang telah berdosa. Jadi gara-gara Adam berdosa, kita semua berdosa. Seandainya Adam tidak berdosa, kita semua tidak berdosa. Seandainya Adam suci, kita semua. Ini agak ragu-ragu ini. Ya. Kalau Adam berdosa, kita semua berdosa. Adam suci, semua kita suci. Adam jatuh, semua kita jatuh. Adam tidak jatuh, kita semua tidak jatuh. Lalu pertanyaannya, kenapa harus tergantung Adam? Karena Adam itu perwakilan manusia. Semua manusia berasal dari dia, maka dia adalah perwakilan manusia. Makanya biarpun kita tidak turut makan buah di Taman Eden, tapi karena wakil kita memakannya, kita dianggap berdosa. Yang main sepak bola itu berapa orang? Satu tim berapa orang? Ya? 12 atau 11? Ya? 11 orang. Yang main bola itu satu tim 11 orang. Kalau tim Indonesia main berapa orang? 11 juga, ya kan? Nah, kalau tim sepak bola Indonesia main melawan tim sepak bola Thailand, kau ikut main? Tidak ya? Ikut? Tidak ikut, tidak. Ya. Tapi tahu-tahu 11 orang itu menang 3-0. Lalu kita bilang, hore, Indonesia menang, Indonesia menang. Ikut main? Kita menang, kita menang, kita menang. Ikut main? Tidak. Kita tidak main, yang main 11 orang. Tapi kalau 11 orang itu menang, semua kita menang. Tapi kalau mereka kalah, aduh kita kalah. Ikut main? Tidak juga. Lalu kenapa 11 orang itu menang, kita menang, 11 kalah, kita kalah? Karena 11 itu perwakilan kita. Mereka menang, semua Indonesia menang. Mereka kalah, seluruh Indonesia kalah. Adam itu perwakilan kita. Adam jatuh, semua jatuh. Adam suci, semua suci. Adam dosa, semua dosa. Maka kita semua otomatis itu menjadi orang berdosa. Semua menjadi orang berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Pokoknya apalagi Adam itu manusia pertama. Semua manusia berasal dari dia. Natur Adam, sifat dasar Adam sudah dosa. Maka orang berdosa hanya bisa melahirkan orang berdosa. Kalau monyet kawin dan beranak, anaknya apa? Ya? Apa anaknya? Monyet. Bukan kucing. Kalau monyet punya cucu, apa jenisnya? Monyet juga. Monyet punya cicit, monyet juga. 1000 kali monyet itu beranak cucu, tetap jenisnya monyet. Maka manusia berdosa kawin punya anak, pasti anaknya juga orang berdosa. Anaknya kawin, cucunya orang berdosa. Cucunya kawin, cicit, dia jadi orang berdosa. Maka tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itulah sebabnya di dalam kekristenan, kalau dalam agama lain, bayi lahir itu putih. Sempurna, suci, putih. Kalau dia bohong, hitam 1. Kalau dia berkelahi, hitam 2. Kalau dia bamaki, hitam 3. Ya. Kalau dia tumbuk di pemapung kepala, hitam 4. Itu menurut agama lain. Tapi menurut kekristenan, sejak dari dalam kandungan, seorang bayi sudah berstatus orang berdosa.
Adek baca Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak dari dalam kandungan ibu, orang sudah berstatus orang berdosa. Di dalam kandungan ibu saja sudah berdosa, apalagi sudah besar, sudah jalan-jalan begini. Itu juga orang berdosa. Anak bayi di dalam rahim ibu belum berbuat dosa, tapi sudah berstatus orang berdosa. Berbuatnya belum, statusnya sudah. Macan itu statusnya binatang buas. Waktu macan terkam kambing, macan itu binatang buas. Waktu macan tidak terkam kambing, buas tidak? Kan tidak terkam kambing. Waktu macan tidur, itu binatang buas atau tidak? Kan tidur. Macan itu mau tidur atau tidak tidur, mau terekam atau tidak terekam, jenisnya sudah buas. Demikian juga manusia, dia berbuat dosa atau tidak, maksudnya bayi dalam kandungan, sudah berbuat atau belum, statusnya sudah berdosa. Nah, kalau begitu, anak dalam kandungan saya sudah berstatus orang berdosa, apalagi yang sudah keluar, sudah besar. Ya, maka semua manusia itu adalah orang berdosa. Nah, itu hal pertama yang saya mau bicarakan. Hal kedua adalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Kalau Tuhan itu Tuhan yang adil, maka Dia pasti akan menghukum orang berdosa. Tidak bisa tidak. Coba pojok baca Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3, kebaikan sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, cukup. Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setia, namun Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kalau di dunia ini hakimnya, orang yang bersalah kadang-kadang tidak dihukum, orang yang tidak salah kok dihukum. Tapi hakim ilahi tidak bisa begitu. Dia tidak membebaskan, dia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Lu mencuri, lu mesti dihukum. Lu memaki, lu mesti dihukum. Lu tipu, lu mesti dihukum. Lu bikin apa saja, Tuhan catat semua dosa-dosa kita. Dan Tuhan pasti hukum orang berdosa. Tidak bisa tidak. Dosa besar atau dosa kecil, Tuhan hukum semua. Tidak ada kompromi dengan dosa. Ada anak kecil, ada mama bikin kue 3, taruh di lemari. 1 jam kemudian mama lihat kue tinggal 1. Di rumah tidak ada orang lain selain anak kecil nama Adi. Jadi mamanya tahu pasti, ini pasti Adi yang sudah ambil kue 2. Tapi mama ini kepengen, tidak mau langsung tuduh, mau mengajak Adi pikir supaya menyadari. Lalu mamanya panggil, sini Ade, mama tanya ya. Ya. Ade percaya Tuhan Allah ada? Percaya mama. Ade percaya Tuhan Allah itu tahu semua? Tahu, percaya mama. Ade percaya Tuhan Allah itu bisa lihat semua? Percaya mama. Ade percaya Tuhan Allah ada di mana-mana? Percaya mama. Ade percaya Tuhan Allah ada di ruang makan? Percaya mama. Ade percaya bahwa Tuhan Allah itu ada dekat lemari makan? Percaya mama. Adek percaya tidak waktu adek buka pintu lemari Tuhan Allah lihat? Percaya mama. Adek percaya tidak bahwa waktu adek ambil kue Tuhan Allah lihat? Percaya mama. Nah, waktu Tuhan Allah adek ambil kue Tuhan Allah lihat, kira-kira Tuhan Allah bilang apa sama adek?
Mama, waktu adik buka pintu mau ambil kue satu saja, tiba-tiba Tuhan Allah bilang, di sini hanya kita dua, ambil kue dua ya. Nah, makanya adik ambil dua ya. Satu untuk Tuhan, satu untuk adik ya. Itu namanya Tuhan kompromi. Tuhan Allah tidak bisa kompromi. Dosa itu bukan cuma perbuatan, dosa itu di pikiran, di hati. Sekarang saya kasih contoh ya. Misalkan jalan raya, oh ini ada beberapa pemuda duduk-duduk di deker, tahu-tahu ada cewek lewat, tangkap itu cewek, perkosa dia, dilaporkan ke polisi, masuk pengadilan, penjara. Saya yang memperkosa, saya ditangkap, masuk penjara. Tapi itu kasus pertama. Sekarang kasus kedua, saya dulu di deker situ, ada cewek lewat, saya tidak menangkap dia, tidak memperkosa dia. Cukup membayangkan, seandainya beta tangkap dia, seandainya beta perkosa dia, seandainya, hanya bayangkan dalam pikiran, dalam hati, bisa dilaporkan ke polisi? Saya tidak bikin apa-apa, hanya bayangkan. Polisi tidak bisa menghakimi saya atas apa yang saya pikirkan tanpa berbuat. Tapi Tuhan menghakimi itu. Barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkan dalam hatinya, dan menginginkannya, sesungguhnya dia sudah berzina dalam hati. Kata Injil Matius pasal 5. Itu bukan berarti bahwa kita lihat perempuan, wih cantik, elah sudah berzina. Bukan. Ya, dalam terjemahan yang lain, barang siapa melihat perempuan dengan nafsu birahi, sesungguhnya dia sudah berzina. Jadi di pikiran saja, di hati saja, itu sudah dosa. Maka kita yang dosa banyak, Tuhan Allah pasti hakimi kita, tidak ada satu pun lolos. Dan hukuman Tuhan paling berat adalah masuk ke neraka. Ada orang bilang, Pak Pendeta, kalau bikin dosa tuh jangan ukur-ukur. Kalau bikin dosa sedikit, Tuhan Allah pegang batang leher, kasih masuk di neraka. Bikin dosa tuh banyak satu kaligus, Tuhan Allah gigi asam, marah betul, pegang batang leher, lempar sekuat-kuatnya, pas sampai neraka, karena terlalu kuat, lempar, terus lewat, tembus di surga. Tidak ya? Hukuman Tuhan paling besar, itu adalah neraka. Dan jangan main-main dengan neraka. Neraka tidak ada, atau kosong saja ya, surga tidak ada. Alkitab begitu, mana neraka, mana tidak ada, surga tidak ada. Ya memang, karena kita hidup dalam dimensi fisik. Maka kalau kamu naik pesawat seluruh planet pun, ya galaksi pun kamu cari surga, neraka tidak ketemu. Karena dimensinya beda, itu dimensi rohani. Ketika Yuri Gagarin naik Apollo, pesawat itu ke bulan, dia turun dari Apollonya pakai tabung oksigen, taruh di belakang, keliling-keliling cari mana surga, mana neraka, surga neraka. Tidak dapat. Dia turun lalu di bumi, lalu dia bilang, saya sudah sampai bulan cari surga neraka, tidak ketemu. Alkitab omong kosong. Lalu pendeta Amerika bilang, memang lu sudah ketemu neraka. Kenapa? Karena lu tetap dalam pesawat dan pakai tabung oksigen. Lu berani keluar dari itu pesawat, sabut itu tabung oksigen, beta jamin lu langsung lihat neraka. Surga neraka tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak ada. Banyak di dunia ini yang tidak kelihatan, tapi ada. Percaya ada listrik? Percaya ada listrik? Ayo mana? Segitiga atau lonjong? Atau segi 4? Listrik tidak bisa dilihat. Itu Pak Pendeta itu. Oh bukan, ini bukan listrik. Ini lampu, akibat listrik. Akibat listrik lampu nyala. Akibat listrik sound system bunyi. Akibat listrik AC kipas angin nyala. Akibat listrik setrika panas. Terus listriknya bulat, lonjong, segi 4, segi 6. Tidak tahu, tidak ada yang tahu, tidak bisa dilihat. Tapi bukan berarti tidak ada. Kalau lu tidak percaya listrik, coba lu pegang kabel telanjang coba. Ya? Lu langsung tahu dia ada toh. Tapi tidak terlihat. Hukuman Tuhan paling besar, yaitu masukkan orang berdosa ke neraka. Jadi, nomor 1 kita semua orang berdosa. Nomor 2, Allah itu adil, pasti hukum semua orang berdosa, tidak peduli siapapun, semua masuk neraka. Nomor 3, ternyata manusia tidak bisa punya cara untuk menyelamatkan diri.
Tidak punya. Bagaimana bisa lolos dari hukuman Allah? Bagaimana bisa terlepas dari hukuman Tuhan Allah? Ada lagu yang bilang, kemana ku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana ku dapat lari dari hadapanmu. Tidak bisa lari. Semua kita pasti dihukum Allah dan tidak ada satu orang pun bisa lolos. Dengar baik-baik. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Jadi dosa satu sudah cukup masuk neraka. Jadi yang masuk neraka itu bukan cuma dosa banyak. Dosa satu saja masuk neraka. Yang tidak masuk neraka adalah tidak punya dosa satu pun. Itu tidak masuk neraka. Nah, ternyata manusia tidak bisa punya cara apapun untuk lolos dari hukuman Tuhan. Di dunia ini, banyak orang dan juga agama-agama mengajarkan kalau kita rajin berbuat baik, maka kita akan masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi saudara, kekristenan mengajar lain. Tidak. Manusia tidak bisa, jangankan selamat dengan atau lolos dari hukuman yang berbuat baik. Manusia tidak bisa berbuat baik di mata Tuhan. Roma pasal 3 ayat 10. Pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Terus? Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada yang berakal budi. Terus? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang cari Allah. Lanjut. Semua orang telah menyeleweng. Semua menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Menurut Tuhan, tidak ada yang berbuat baik. Satu orang pun tidak. Saudara percaya di dunia ini manusia berdosa bisa bikin baik? Bisa berbuat baik? Ya? Bisa tidak orang yang tidak percaya Yesus bikin atau berbuat baik? Pernah ketemu orang tidak percaya Yesus berbuat baik? Pernah lihat orang Islam berbuat baik? Pernah lihat orang Hindu Buddha berbuat baik? Pernah tidak? Ragu-ragu nih ya. Kalau saudara bilang pernah, ayatnya salah. Tapi kalau saudara bilang ayat benar, rasa-rasanya kok aneh ya. Banyak loh orang Islam baik, walaupun ada juga yang nakal. Banyak orang Hindu baik, banyak orang Buddha baik. Nah, di sini kita mesti bedakan baik dalam kacamata siapa. Dalam kacamata manusia, kebaikan relatif ada. Orang-orang agama apapun tidak kenal Yesus bisa buat baik. Tapi kebaikan objektif dari sudut pandang Tuhan tidak ada. Mengapa? Coba baca Ibrani 11 ayat 6. Saya punya waktu berapa lama nih ya? 1 jam ya. Kasih ingat, jangan sampai saudara tidak kerja lagi. Ibrani 11 ayat 6. Oke, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi saudara, tolong orang. Ada orang kecelakaan, kita tolong. Berkenan pada Allah? Dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersyukur. Ya, oke. Sekarang ada orang kecelakaan di muka. Kita tolong. Kira-kira kita tolong itu berkenan di hadapan Allah? Berkenan tidak? Ada orang kecelakaan kita tolong, mestinya berkenan. Tapi Tuhan lihat yang orang yang tolong itu ada iman tidak? Ternyata ini orang tidak ada iman. Menurut ayat itu, tanpa iman tidak ada orang pun berkenan di hadapan Allah. Berarti orang buat baik juga tidak berkenan di hadapan Allah. Kamu lihat orang miskin, sengsara di sebelah tetangga, bawa beras kasih dia, mestinya baik itu.
Tapi ayat itu bilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Kamu boleh bawa bantuan, tapi Tuhan lihat ada iman tidak? Ternyata tidak ada. Tuhan tidak berkenan. Nah, model seperti itu, maka siapa yang berbuat baik di mata Allah? Di mata manusia banyak, di mata Allah tidak ada. Bukan hanya tidak berkenan. Coba ada baca Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang minta, kalau ia makan, ia tidak dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah Ulang kalimat terakhir. dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah Mari sama-sama ulang itu kalimat terakhir. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Ulang. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Segala sesuatu tidak berdasarkan iman, dosa. Saya lihat dia sakit. Bawa bantuan, kasih dia. Baik? Baik. Lalu lihat, saya lakukan itu, saya ada iman di hati atau tidak? Ternyata saya bukan beriman. Maka berlakukan ayat itu. Apa? Segala sesuatu termasuk bawa bantuan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saya tolong dia jadi dosa. Ngerti? Ya? Aduh, kasihan nih, mamanya sakit, tidak ada orang berobat. Saya kirim ambulans, bawa masuk rumah sakit, operasi, bayar semua. Ayo bayar. Saya baik ya? Orang baik ya? Saya baik. Tapi Tuhan lihat, di hati saya ada iman. Waktu saya tolong, ternyata tidak ada. Berlakukan ayat itu. Segala sesuatu termasuk tolong dia tidak berdasarkan iman adalah. Jadi saya tolong dia malah dosa. Saya menolong malah jadi dosa. Mending apa? Mending tidak usah tolong. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman jadi dosa. Bantu ini dosa 1, bantu ini dosa 2, bantu ini dosa 3. Makin banyak bantu orang, makin banyak dosa. Ngerti jalan pikirannya ya? Jadi kalau saya bantu ini jadi dosa. Jadi mending segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ikut kebaktian begini. Baik? Baik, Tuhan lihat ada iman tidak? Tidak ada. Lu ikut kebaktian ini dosa. Lu pergi gereja dosa. Lu kasih persembahan dosa kalau tidak ada iman. Nah, kalau saya sudah buat baik juga dosa, mending apa? Kalau saya tolong kamu dan saya jadi dosa, mending nggak usah tolong. Ya kan? Nggak usah tolong. Nah, sekarang baca lagi Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. 17. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kalau tahu baik tapi tidak lakukan, dosa. Jadi kalau saya tolong dia tidak ada iman, dosa. Mending tidak usah tolong. Kalau tidak usah tolong, dosa juga. Dosa juga. Jadi saudara bayangkan, mau tolong jadi dosa, tidak tolong jadi dosa. Pergi ke gereja jadi dosa, tidak pergi gereja juga dosa. Kasih persembahan dosa, tidak kasih dosa juga. Nah terus bagaimana? Ya, susahnya. Itulah sebabnya bagi orang yang tidak punya iman dalam dada, seluruh hidupnya itu dosa di mata Tuhan.
Biarpun di mata manusia dia orang baik, ya, dia orang beramal, tapi di mata Tuhan orang yang tidak beriman tuh hidupnya dosa semua. Kenapa? Dia buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik dosa. Bernapas pun dosa. Full dosa hidup kita. Ya. Nah, berarti di mata Tuhan manusia tidak ada yang buat baik. Kalau tidak ada buat baiknya di mata Tuhan, buat baikmu Tuhan lihat. Ini anggap semua tidak beriman ya. Tuhan lihat. Ya, contoh ya. Tidak beriman. Buat baiknya Tuhan kasih nilai 0. Buat baik 0. 0 0 0. Sekarang kalau nilainya 0, bisakah mereka selamat masuk surga dengan perbuatan baik? Bagaimana bisa? 0. Perbuatan baik tidak ada. Makanya kalau kita bilang semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, 0. Mau diterima bagaimana? Mengerti? Ini iman Kristen. Tapi bagaimana kalau kita rajin buat baik, masa Tuhan tidak hargai? Nah, baca Yesaya 64 ayat 6. Coba adik baca Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Coba ulang kalimat terakhir. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan. Kesalehan itu apa? Baik. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ulang sama-sama. 2, 3. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sekali lagi. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan bukan dosa loh. Kesalehan itu kebaikan kita. Bukan hanya 1, 2, tapi segala. Jadi kalau kita punya kebaikan tuh kumpul semua. Tolong orang, bantu orang miskin, sumbang panti asuhan, sumbang gereja. Kumpul semua. Bawa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong nilai. Tuhan nilai apa? Menurut ayat itu. Apa? Kain kotor. Kain kotor itu apa? Ini bukan kain pel. Bukan kain lap meja, bukan. Kalau ayat itu dipelajari, itu adalah kain pembalut wanita waktu haid zaman dulu. Zaman dulu belum ada pembalut seperti sekarang, orang pakai kain. Jadi segala kesalehan kita itu kalau suruh Tuhan nilai, Tuhan nilainya pembalut. Sekarang pertanyaan, bisakah orang mengandalkan pembalut untuk masuk surga? Tuhan, saya mau masuk surga. Ini tiketnya apa nih, pembalut? Gila gak kau? Tidak bisa. Makanya berita buruk bagi kita adalah, lu mau baik macam apapun, lu tetap masuk neraka. Lu mau rajin gereja bagaimanapun, rajin kebaktian, lu tetap masuk neraka kalau lu tidak beriman. Maka tidak ada lolos. Mungkin ada pikiran lain. Saya memang berdosa, tapi kalau saya berhenti berdosa, kira-kira saya masuk neraka atau surga? Ini perampok nih. Kalau saya mati pasti masuk neraka. Tapi sekarang saya sudah berhenti merampok. Kalau saya mati masuk surga atau neraka? Sudah berhenti merampok. Saya tukang maki, pasti mati masuk neraka. Tapi sekarang sudah bertobat, berhenti mati. Mati masuk surga atau neraka? Tetap masuk neraka. Oh, kenapa? Tadi kan sudah berhenti, sudah bertobat. Kan begini, di mata Tuhan dosa itu seperti hutang. Doa Bapa kami itu ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, ya, seperti orang yang bersalah kepada kami, our debtor. Ingat, debt collector, penagih hutang. Jadi ayat itu dari terjemah bahasa aslinya, ampunilah akan hutang kami seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang pada kami. Dosa itu hutang. Sekarang saya nanya, bisakah utang diselesaikan dengan berhenti utang? Saya tidak punya uang, Aci pinjam 100 juta ya, Aci kasih. Minggu depan Aci tambah 100 lagi, 200. Berikut lagi tambah lagi, sampai 1M, mulai ngamuk Acinya. Ini sudah pinjam 1M. Marah-marah lalu saya bilang, Aci jangan marah-marah, saya minta maaf.
Saya janji dah, mulai sekarang tidak utang lagi. Terima kasih. Permisi. Selesai masalah. Selesai. Kenapa tidak selesai? Kan tadi saya sudah bertobat dari utang, berhenti utang. Masalah di mana? Nomor 1 bayar dulu utangnya. Baru nomor 2 berhenti utang. Kalau kau seumur hidupnya maki. Sekarang nomor 1 bayar dulu utang maki. Nomor 2 baru berhenti maki. Jangan loncat langsung nomor 2. Loncat langsung nomor 2 berhenti maki, lu tetap masuk neraka. Kenapa? Itu utang kemarin itu tetap masuk neraka. Ngerti jalan pikirannya ya? Ya. Jadi dosa kita nih tiap hari nih bikin dosa tuh utang, bikin utang. Kalau kita berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1 bayar dulu. Masalahnya siapa yang bisa bayar hutang dosanya? Jangankan bayar, tahu dosa berapa saya tidak tahu. Ayo, kemarin sepanjang pagi sampai malam tuh bikin dosa berapa banyak? Tidak tahu kan? Dosa sendiri tidak tahu, bagaimana tahu bayar? Kalau begitu, begini caranya. Berbuat baik tidak menolong kita. Berhenti berdosa juga tidak menolong kita. Kita pasti tetap masuk neraka. Ini hari Pak Esra kasih berita buruk bagi kita ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Manusia tidak punya jalan. Kenapa? Buat jahat dosa. Buat baik dosa. Tidak buat baik dosa juga. Berhenti berdosa juga tidak menyelamatkan kita. Tidak ada jalan. Tapi Tuhan Allah punya jalan. Ya. Tuhan itu adil ya. Harus hukum. Tidak bisa tidak hukum. Tapi Tuhan juga mengasihi. Maka Tuhan mau kita tidak dihukum atau lolos dari hukuman. Mari bantu sini. Saya mencari laki-laki di sini susah sekali ya. Ini contoh pegawai saya. Pegawai ini telah berbuat salah dengan mencuri. Menurut hukum yang saya tetapkan, dia mesti ditempeleng 100 kali. Kalau saya tidak tempeleng dia, saya tidak adil. Keadilan saya menuntut saya harus tempeleng 100 kali. Tidak boleh kurang, tidak boleh batal. Harus tempeleng. Tapi saya ini sayang beliau. Saya tidak mau dia kena tempeleng. Saya harus tempeleng, tapi dia tidak boleh kena tempeleng. Ya, gimana caranya? Kalau saya tidak tempeleng, tidak adil. Tapi kalau saya tempeleng dan dia hancur rahangnya, aduh, saya kasihan. Saya ini sayang dia. Saya mau dia rahang tidak hancur. Bagaimana saya tetap tempeleng, tapi dia tidak kena tempeleng? Kita butuh seorang relawan. Ini tidak mencuri. Dia orang baik. Tidak bersalah sama sekali. Tapi dia juga sayang. Maka dia berdiri sekarang. Om yang salah, mestinya om kena tempeleng, om geser. Biarlah dia yang menanggungnya. Lalu saya tempeleng 100 kali. Ini yang rahang hancur. Tapi ini diselamatkan. Berarti ini menjadi juru selamat bagi ini. Ngerti? Sudah. Ya, terima kasih juru selamat. Berarti supaya manusia lolos, Allah tetap hukum manusia lolos, butuh satu orang yang siap ganti orang berdosa. Harus ada yang ganti. Kalau tidak ada yang ganti, semua kita ini termasuk Pak Pendeta juga habis semua. Harus ada yang mengganti. Tapi yang mengganti ini tidak sembarang orang. Yang ganti ini harus penuhi 2 syarat. Syarat pertama, dia harus manusia. Karena yang bikin dosa ini manusia. Dan syarat kedua, dia tidak boleh berdosa. Satu pun tidak boleh. Kenapa? Kalau dia berdosa, dia juga layak dihukum. Dia tidak bisa jadi pengganti. Kalau yang mau mengganti saya juga bersalah. Sama dengan saya. Jadi yang mau mengganti ini, nomor 1 harus manusia, nomor 2
harus tidak berdosa satu pun. Karena kalau dia berdosa satu kali, dia masuk neraka juga. Jadi kita butuh satu orang manusia yang tidak berdosa sama sekali. Mari kita cari mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada? Dapat? Manusia banyak yang tidak berdosa? Tidak ada. Cari di Afrika, Australia, Amerika, manapun ternyata tidak ada. Kenapa? Semuanya berdosa. Di sini ada manusia tapi berdosa semua. Mari kita cari, jangan di dunia, cari di surga. Begitu cari di surga, kita ketemu Tuhan Allah. Ternyata Tuhan Allah tidak berdosa, tapi Tuhan bukan manusia. Di sini ada manusia tapi berdosa semua. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Di sini ada syarat satu terpenuhi, syarat dua tidak. Di sana syarat dua terpenuhi, syarat satu tidak terpenuhi. Terus bagaimana? Nah, solusi Allah adalah begini. Karena di sana ada Allah yang tidak berdosa, tapi dia bukan manusia. Bagaimana kalau Allahnya turun jadi manusia? Seperti itu. Kalau begitu Allah harus datang jadi manusia. Tapi dia tidak bisa turun tahu-tahu jadi manusia. Tidak. Lalu manusia dari mana? Dia tidak bisa muncul dari lubang batu. Karena itu namanya manusia jadi-jadian. Dia tidak bisa muncul dari kayu. Karena ini manusia dari mana ini? Dia harus betul-betul jadi manusia. Dan dia perlu lahir dari seorang manusia. Proyeknya bagaimana? Kalau begitu malaikat diutus kepada Bunda Maria, Roh Kudus akan bekerja sedemikian rupa. Kamu akan hamil dan kamu akan melahirkan manusia hasil penjelmaan Allah. Jadi Allah sendiri menjelma jadi manusia. Itu yang kita rayakan dalam Natal. Jadi akhirnya dia lahir sebagai manusia. Ya, Yesus itu manusia. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga Allah. Makanya karena dia Allah, dia suci, tidak berdosa. Maka begitu Yesus tampil di dunia, tampillah satu manusia yang tidak berdosa. Berarti dia layak kan memenuhi persyaratan jadi juru selamat. Juru selamat tadi dia punya tugas apa? Menerima hukuman ganti yang bersalah. Maka Yesus tidak bersalah sama sekali, tapi tugas dia adalah ganti kita semua ini. Itulah sebabnya dia naik di atas kayu salib dan menerima semua hukuman dari murka Allah Bapa terhadap dosa manusia. Dia tanggung semua. Makanya Yesaya 53 bilang, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kita kira dia kena tulah karena kesalahannya. Tidak. Tapi dia ditikam karena pemberontakan kita, karena pelanggaran kita. Paulus bilang, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa karena kita. Nah, setelah di atas kayu salib, berarti Yesus di atas kayu salib itu bayar utang. Bayar utang kita semua. Di ujung salib dia bilang apa? Sudah genap. Sudah selesai. Sudah lunas. Berarti hutang dosa, kamu punya hutang dosa berapanya? Lunas. Ini lunas, nih lunas. Selesai. Tapi pembayaran itu hanya bergantung yang mau percaya. Kalau kamu tidak percaya, bayar utang sendiri. Kalau kamu tidak percaya, bayar sendiri. Kalau percaya, lunas. Percaya, lunas. Sekarang, lunas itu apa? Lunas itu apa? Selesai kan? Tidak ada sisa kan? Sekarang ini tahun 2019. Saya ini lahir tahun 1977. Dari 1977 saya sudah berdosa. Sampai tahun 2019 berdosa. Dosanya banyak. Ya. Tuhan hapus semua. Dengan darah. Tapi sekarang saya belum mati. Mungkin rencana mati tahun 2030. Berarti saya masih ada 10 tahun lagi. 11 tahun. Kira-kira 11 tahun ini masih bisa dosa? Masih nih, bisa banyak nih. Dosa saya masih banyak nih.
Tapi apakah Tuhan tahu bahwa saya akan berdosa? Tahu. Waktu dia hapus, dia bukan cuma hapus yang di sana, tapi sekalian di sini. Sampai dosa terakhir sebelum masuk lubang kubur, dia sudah hapus. Sudah selesai. Berarti hutang-hutang sana bayar semua. Hutang sana bayar semua. Hutang terakhir sebelum masuk lubang kubur, dia sudah bayar semua. Pertanyaannya, kira-kira kamu bisa masuk neraka atau tidak? Kenapa? Kenapa tidak bisa masuk neraka? Oke, sabar. Saya punya utang 1 M pada Aci, tidak bisa bayar. Setiap kali ketemu Aci, lari, minggir. Jangan kena Aci, bayangan saya minggir. Ya, lewat depan sini juga tidak mau. Tapi tiba-tiba datang juru selamat saya, bayar 1 M dan dibilang, Pak Esra, sudah selesai. Kalau semua sudah selesai, saya lewat sini masih takut. Saya masih takut ditagih. Tidak takut lagi, kenapa? Sudah selesai. Kalau hanya bayar 90%, saya masih takut itu. 10%-nya bagaimana? Biarpun 10%, tapi ini 1 M. 100 juta, takut. Kalau belum selesai, saya tetap tidak berani. Tapi kalau penebus saya, juru selamat, saya bilang, sudah lunas. Saya tidak perlu takut. Dan Aci tidak lagi menagih karena sudah bayar. Kalau ini sudah bayar lunas, Aci masih tagih, kurang ajar itu. Sudah bayar lunas kok masih ditagih. Nah, hutang dosa kita sudah dibayar Yesus lunas seluruhnya kepada Allah Bapa. Allah Bapa tidak akan menuntutnya itu dari kamu, karena Kristus sudah bayar semua. Kamu bisa masuk neraka? Dosa mana yang bisa bikin kamu masuk neraka? Nggak ada. Itulah sebabnya orang kalau sungguh-sungguh percaya Yesus, kita masih bisa berdosa? Masih. Tapi dosa itu pun sudah dibayar Kristus. Dan itulah sebabnya kamu pasti diselamatkan. Kalau begitu kita berdosa sembarang-sembarang saja? Oh tidak. Ya, kalau kamu betul-betul orang percaya, kamu rindu menyenangkan Tuhan. Tapi kamu sadar masih di dunia, roh penurut tapi daging lemah. Sepanjang kamu punya sikap, itulah sebabnya kita perlu datang minta ampun dosa. Ada jaminan pengampunan yang Tuhan berikan tiap saat. Kalau begitu, bagaimana caranya? Supaya ini hafal Yohanes 3:16, 23. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Supaya setiap orang yang percaya. Berarti syaratnya hanya sederhana, yaitu percaya. Percaya itu bagaimana? Menerima Yesus sebagai juru selamat saya dan Tuhan saya. Tuhan, saya sekarang buka hati saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan saya. Amin. Sederhana? Sederhana. Masuk surga? Masuk surga. Kok gampang, Pak? Iya, karena yang susah sudah ditanggung oleh Yesus. Kau ke bagian yang gampang. Ya. Kalau yang gampang juga tidak mau, kau masuk neraka. Ada seorang Islam bilang sama saya, orang Kristen itu kok harap gampang saja. Mau masuk surga itu berjuang. Jangan hanya harap Yesus saja. Kok enak? Saya bilang, ya memang enak. Karena kalau memang saya bisa lakukan, terus saya hanya harap orang itu pemalas. Saya bisa ambil makan di sana, tapi saking malasnya, lu tolong ambil air, lu tolong ambil ikan dulu, lu tolong ambil. Padahal saya bisa, itu pemalas. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, sekarang misalnya kita mau pergi ke Rote, ada 2 pilihan, berenang sendiri, usaha sendiri, atau harap gampang percaya pada saya yang sudah siap kapal dan saya kasih tiket gratis. Lu pilih mana? Saya ini bukan orang yang harap gampang, jadi saya pilih berenang saja. Lu mati. Sampai pukul aku lu selesai. Tapi kalau lu waras, ini sudah ada orang yang siap kapal, kasih tiket gratis, tinggal naik. Tinggal buka tangan dan terima, selesai kau sampai di Rote.
Keselamatan itu mahal harganya. Dan Yesus sudah bayar semua. Tinggal kita ke bagian gampang. Buka hati, terima Yesus, selesai. Dan kau selamat. Kau penebusku. Kalau menyanyi begitu, semangat tapi harus mengerti. Jangan kita teriak-teriak penebusku tapi tidak mengerti. Nah, karena itu, maka semua di sini harus sungguh-sungguh buka hati. Terima Tuhan Yesus, semua dosamu dihapus. Kalau Tuhan masih kasih umur panjang, jangan pakai untuk berdosa, tapi pakai untuk memuliakan Tuhan. Berbuat baik, hidup yang baik. Ingat, selamat bukan karena buat baik, hanya iman. Tapi setelah selamat, harus rajin buat baik. Untuk memuliakan Tuhan. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Kita berdoa. Mari tunduk kepala semua. Sebelum berdoa, saya kasih kesempatan masing-masing berdoa sendiri, mengucap syukur firman dan pengertian baru. Setelah itu saya tuntun dalam doa. Ikut saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Dosa saya banyak. Bahkan sejak dalam kandungan ibu, saya sudah jadi orang berdosa. Saya tahu Allah itu adil. Saya pasti dihukum, binasa di dalam neraka. Saya tidak bisa melepaskan diri dengan perbuatan baik, dengan berhenti berdosa. Saya tidak ada harapan. Tapi saya bersyukur Allah memberikan Yesus bagi dunia ini, menjadi manusia tanpa dosa, menjadi juru selamat, menjadi penebus, mengganti hukuman saya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya datang, buka hati saya, undang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Saya menerima Engkau sebagai juru selamat, sebagai penebus saya, dan sebagai Tuhan saya. Tinggal di hati saya sampai selama-lamanya. Saya masih hidup. Tolong saya hidup dengan baik, berbuat baik sepanjang hidup saya, melayani Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya, lewat kata-kata saya, lewat perbuatan saya, termasuk lewat sikap saya di toko ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin.